Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Ihsan Masya Tali, insya Allah. Allah baik-baik. Bah, Amin. sa- Alhamdulillah. salam Bang dari pendengar di India. Ini ada beberapa belas pendengar di sana. Alhamdulillah. Ah, kita Waalaikumsalam. tunggu katanya menjelang pagi hari di sana. Masya Allah. Bagaimana Bang Alhamdulillah. Ihsanuddin Nursi ini banyak alkisah pagi ini nih cerita-cerita tentang negara kita katanya masuk dalam negara apa tuh? Gagal kah? Anda lihat kenapa pendidikan dan kesehatan menjadi sebuah patokan pada sebuah kebijakan dunia, karena pendidikan kita kan masih dalam ranking yang Masya Allah ya, luar biasa. Kesehatan kita pun Undang-Undang Omnibus baru saja diterbitkan. Ini akan ada sebuah alkisah apa di balik ini. Sementara PBB dengan WHO-nya sudah mulai mengingatkan lagi, ada virus baru lagi, apakah persiapan tahun depan? Seperti yang Bang Ihsanuddin Nursi sering ingatkan. Nah, apa yang dilihat dari itu? Belum lagi kita nanti bicara juga karbon, Bang. Ini batu bara, nikel, pasir, satu lagi. Digenjot urusan karbon. September pula harus dagang gitu. Berbagai kisah mungkin Bang Ihsanuddin bisa kasih pencerahan buat pendengar. Dan Tandi jawab teka-teki, kenapa dari Jogja mampir ke Pangandaran? Itu sebuah teka-teki yang minta dijawab oleh pendengar dari Bang Ihsanuddin Nursi. Silakan Bang, Fadal. Yang mana dulu terserah lah. Yang pertama soal varian baru ya. Kalau varian baru XBB itu yang diindikasikan batuk-batuk, demam, flu, lalu terasa juga mata lengket, terganggu pada saluran, pada rasa sakit pada tenggorokan gitu ya. Itu saya Halo Bang. Ketika 2 minggu lalu yang kita wawancara, saya bilang maaf saya agak batuk-batuk. Nah itu berarti saya dalam posisi diserang varian baru tuh. Mata saya sekarang lagi lengket terus udah 3 hari nih Bang. Makanya saya baca ini, jangan-jangan ini. Tapi obatnya gampang, obatnya mudah, lawan gitu, dilawan. Jadi jangan diikuti. Kalau pergi ke dokter kita pasti sudah langsung kena macam-macam karena batuknya itu sampai dengan batuk keras sekali, sampai batuknya itu betul-betul batuk keras sekali gitu. Betul. Luar biasa batuknya gitu. Itu tadi jadi gitu, dan obatnya juga tidak perlu juga ngikutin obat barat gitu. Karena pabrik obatnya juga kan sudah terkena badai juga tuh kan Bang. Iya, terkena badai itu pada tanggal 19 kemarin di North Carolina Rock Mountain, itu Pfizer itu diajar habis oleh tornado, dan itu yang saya viralkan juga kan kemarin gitu. Jadi itu kalau varian baru itu benar. Itu artinya memang persiapan untuk menuju 2024 yang saya bilang lebih mematikan itu mereka lakukan. Jadi mereka ngumumin gitu yang mereka lakukan. Itu artinya omongan saya, kan orang bilang nih nakut-nakutin aja. Loh, kalau bagi orang yang pesimis nakut-nakutin, tapi bagi orang optimis itu dia informasi yang saya sampaikan, kajian yang saya sampaikan itu malah dalam rangka meningkatkan kewaspadaan, bagaimana harus mengantisipasi dan gitu. Keimanan tentunya kan Bang. Kalaupun kita harus habis di dunia kan bertemu dengan Rasulullah, harusnya begitu kan? Iya, artinya pulang pada cara pandang kita. Kalau sikap pandang kita kebanyakan orang dan mereka berhasil membangun kecemasan, apa yang saya sebut sebagai shock doktrin gitu ya. Kan mereka selalu membangunnya shock doktrin. Dengan Anda ketakutan pada COVID, maka Anda membeli vaksin. Padahal vaksinnya nggak melindungi, gimana tuh? Yes. Itu soal itu gitu ya. Jadi artinya Allah tuh selalu memberi jalan kok. Saya selalu mengatakan pada diri saya dan kepada masjid-masjid yang biasa mengundang saya gitu, Allah selalu memberi jalan kok. Tidak mungkin Allah itu menciptakan segala sesuatu berimbangan dengan takaran dan timbangan, dengan ukuran, dengan nilai-nilai segala macam, itu kelihatan sekali. Makanya pembuka dakwah saya selalu bisa Allahu fatiris samawati wal ard khalaqal insana fi ahsani taqwim. Selalu saya nyebut gitu Ar-Rahman Al-Quran. Jadi artinya baca Al-Quran dengan baik gitu. Dan di situ kita dapat petunjuk bagaimana seharusnya, kalau saya.
Jadi cara berpikirnya begitu dulu. Ketika kita bilang Al-Quran sebagai petunjuk, tapi kita nggak pernah baca, kayak kita nggak pernah buka dengan baik, repot dong. Kan saya bilang bukanya sehari walaupun satu ayat, buka aja nggak apa-apa walaupun satu ayat, nggak apa-apa, buka aja walaupun satu ayat. Oh ini apa ya maunya ya, kemana ya larinya ya, gitu mikirnya paling tidak. Jadi bukan cuma sekedar membaca, tapi mentadaburi. Itu soal itu. Jadi cara pandang kita menentukan sekali apakah kita menjadi orang yang pesimistik atau kita justru orang yang optimis menghadapi ke depan. Al-Quran mengajarkan cara pandang kita adalah cara pandang optimis, bukan cara pandang pesimis. Nah itu dalam kerangka COVID yang sekarang varian barunya XBB 1.6 gitu. Yes. Nah kalau cerita negara gagal, ini. Mereka multiple suitable standard. Bank Dunia itu, PBB dan Badan Kesehatan Dunia selalu multiple suitable standard. Yang nyuruh minjem siapa? Iya, betul. Yang maksain bunga siapa? Mereka. Yang netepin ukuran siapa? Mereka. Yang menyatakan gagal atau sukses siapa? Mereka. Berarti kita yang bego. Saya bilang nih, saya ngomongnya agak kasar sedikit nih. Maaf ya, saya agak kasar. Berarti kita yang bego. Ukuran kita pakai bajunya mesti ukuran 38, dikasih ukuran 40 atau 38 kita pakai. Padahal kedombrongan, nggak karu-karuan. Jadi kita orang yang megalomanian. itu cara berpikir gitu loh. Maksud saya kan ketika kita mesti pakai standar ISO, kita mesti pakai standar ini, kita mesti pakai standar. Sekarang mereka naikkan kan ke standar lingkungan. Global climate change dengan ukuran karbon segini, temperatur mesti turun dalam jangka waktu sekian. Ini kan problematik yang mereka sebarkan ke seluruh dunia dengan posisi apa yang disebut dengan shock doctrine, kecemasan. Nah ketika masuk ke dalam ukuran negara gagal sistemik, sebulan lalu saya mencoba menakar apa yang disebut dengan failure state. Failure state ini dibikin oleh satu lembaga gitu ya, ukuran negara-negara gagal secara sistemik. Itu bukan cuma sekedar ukuran soal kesehatan, pendidikan terhadap biaya bunga, bukan cuma itu. Negara gagal itu negara yang gagal melaksanakan perintah amanat konstitusinya. Negara yang gagal menjalankan visinya, itu negara gagal. Nggak usah pakai ukuran orang. Kita punya visi sendiri. Visi kita adalah berbebas, merdeka, berdaulat, adil, makmur. Pulang ya. Ini saya berharap seluruh petinggi ini ngomong nih, denger nih omongan ini. Karena saya kemarin baru ngomong dengan ya beberapa pejabat penting di negeri ini, bahwa visi hidup kita, visi bernegara kita adalah bebas, merdeka, berdaulat, adil, makmur. Saya tanya nih, nggak usah masuk dulu ke misinya. Itu kita bebas nggak? Bebas. Saking bebasnya kita liberal, nggak karu-karuan. Berdaulat nggak? Enggak juga, karena yang namanya berdaulat itu kekuasaan tertinggi di tangan kita. Kekuasaan tertinggi di tangan kita sendiri nggak? Enggak. Merdeka nggak? Merdeka, tapi merdeka amburadul, nggak karu-karuan. Adil nggak? Enggak tuh, nggak adil. Makmur nggak? Enggak. Visi aja nggak tercapai, apalagi misi, kan gitu. Jadi nggak usah pakai ukuran-ukuran si Guterres deh, PBB yang apalagi terus kalau kita cara berpikir Sekjen PBB itu mesti kita relasikan dengan cara berpikir Bank Dunia. Mesti kita relasikan dengan cara berpikirnya Badan Kesehatan Dunia. Karena mereka mainnya ada di situ dalam rangka mendikte negara. Oke. Ketika mereka mengatakan negara gagal, Sekjen PBB menyatakan negara gagal sistemik adalah betapa yang namanya belanja bunga lebih tinggi daripada biaya kesehatan misalnya. Oke. Yang nyuruh-nyuruh belanja kesehatan itu kayak gitu siapa? Dan sekarang akhirnya semua negara tergantung pada alat kesehatan dengan farmasi dari mereka. Itu siapa? Yang suruh ngutang siapa? Kok mereka bisa tuh ngomong gagal sistemik? Logika apa yang mereka pakai? Kan itu artinya mereka sedang mendikte, mendominasi seluruh negara itu kayak gitu. Sama seperti ketika kemarin Manmohan Singh datang ke Washington. Bicara tentang yang namanya Indo-Pacific Forum tentang bagaimana pengamanan kawasan Asia, gitu ya, termasuk perdagangan dan bagaimana menghadapi situasi Selat Taiwan, Laut Cina Selatan, termasuk yang namanya bagaimana situasi terhadap yang namanya BRICS gitu. Manmohan Singh sih ngomongnya bagus bersama Biden, tapi si Menteri Energinya ngomongnya apa? Jangan pernah percaya pada Amerika dalam soal global climate change. Itu di luar loh, di luar Gedung Putih. Itu hebatnya India loh, dia bisa menunjukkan kayak gitu. Dia bisa menunjukkan kayak gitu. Dia bisa bernegosiasi di dalam Gedung Putih, di luar. Setelah keluar, si menteri energinya mengatakan kayak gitu. Anda pakai global climate change hanya untuk melawan yang namanya pesaing-pesaing Anda di bidang politik, ekonomi, dan militer katanya.
Kan dahsyat kan? Jadi kita nggak percaya tuh sama global climate change. Tuh coba India tuh ngomong kayak gitu. Dan itu dilaporkan ke berbagai belahan dunia sikap yang kayak gitu, India kayak gitu, baik di Reuters, baik di Washington Post. Sorry, saya bacanya di Reuters sama di Financial Times. Kebetulan saya bacanya di dua tempat itu. Ya. Jadi artinya kita punya sikap kritis gitu loh. Termasuk misalnya bagian pertama Guterres menyatakan tapi kan kita tidak disebut sebagai negara sistemik, gagal sistemik. Hanya kemudian diterjemahkan oleh orang Indonesia sebagai ini loh buktinya kan ini kita negara gagal sistemik. Nah kita pakai angka aja. Yang pakai angkanya kan memang kesehatan, angkanya lebih rendah daripada biaya bunga. Itu kalau pakai indikatornya biaya kesehatan dibanding yang namanya biaya bunga. Kesehatan atau pendidikan, Bang? Kesehatan dan pendidikan atau kesehatan atau pendidikan? Dua-duanya hajat hidup orang banyak. Nah itu yang kemudian lagi-lagi Justinus Prastowo juga salah. Jadi baik yang namanya pengamat itu dan maupun Justinus Prastowo maupun PBB tiga-tiganya salah dalam kacamata saya. Gitu ngelihatnya. Jadi kita proporsional ngelihatnya. Apa indikator proporsionalnya? Sesungguhnya ketika kita bicara tentang pendidikan dan kesehatan, kita tidak boleh mengkomersialkannya. Oke, sekarang Indonesia mengkomersialkannya nggak? Jelas sudah. Omnibus Law Kesehatan tegas-tegas menyatakan mengkomersialkan kesehatan. Bahkan mandatory spending-nya, anggaran kesehatannya dia turunin. Dia batasin cuma 5%. Gitu ya. Itu kalau itu. Begitu juga pendidikan. Pendidikan kita komersial nggak? Komersial. Walaupun kemudian belanjanya jelas mesti 20% dari total belanja. Tapi tetap dikomersialkan. Apalagi dengan kampus Merdeka yang ternyata para profesornya dipecat-pecatin. Jadi ada masalah gitu dalam konsep kemarin ada kita. profesor datang Bang Krasil ini, saya nggak sebutlah namanya. Dia mengisahkan keadaan di sebuah kampus ternama di Indonesia. Nggak bisa ngapa-ngapain, sudah dirantai semuanya katanya. Iya memang. Sampai Jadi, dia ngomong, betul, silakan. Bahkan kalau saya dengar teman saya kan yang ngajar DUI masih banyak. Wow, udahlah. Itu ngomong soal kampus merdeka kampus udahlah katanya. Ngeberesin kurikulum aja nggak beres, gimana soal begituan gitu. Itu udahlah katanya. Poin ini adalah sama seperti yang saya ulang berkali-kali. Tidak ada penghargaan intelektualitas secara wajar di negeri ini. Seorang profesor berapa sih gaji pokoknya? Cuma 4 jutaan lebih kan? Hampir sama dengan yang namanya seorang lulusan SMP, SMA. Lebih besar supir bus Transjakarta tuh. Iya, itu gaji pokok gitu. Baru setelah dia membimbing, dia ngajar, dia macam-macam, ya baru dia dapat lebih gitu. Kalau di negara tetangga kan kalau Anda ngajar, Anda profesor, waduh gajinya bisa ratus juta rupiah tuh. Seorang teman ngajar di sana dengan gelar profesor doktor sebulannya dapat sekitar 105 sampai 120 juta. Nah, Artinya kalau kita bicara tentang dunia pendidikan dan kesehatan yang sudah dikomersialkan, lalu kemudian diadu dengan biaya bunga, di situ mereka menggunakan konsep yang namanya mendikte manusia dengan konsep multiple suitable standard. Yang paling enak aja deh buat gue, lo nggak enak bodo amat. Nah, gue bikin ukuran-ukurannya. Lo nggak enak nih bikinnya, lo bikin enak dong. Apa poinnya? Anda sedang dipaksa untuk menghisap duit rakyat agar namanya, gitu ya. Anda tingkatkan pendapatan belanja, Anda meningkatkan pendapatan APBN, government revenue-nya dinaikin, gitu, pendapatan negara dinaikin. Gimana cara naikinnya? Ya udah, Anda mulai yang namanya meningkatkan pajak. Makanya ditekan tuh pajaknya. Anda ini cuma 10,38, pajak itu 12,5 gitu loh. OECD ngomongnya begitu, IMF ngomongnya begitu. Jadi kalau selama yang namanya tax ratio Anda masih 10,38, Anda masih kerepahan. Gencot lagi, maka dikasihlah pajak pada namanya sembako, dikasihlah lagi namanya pajak pada pendidikan. Itu kemewahan kantor itu. Iya, jadi semuanya kita ikutin ukuran-ukuran pihak luar gitu. Ngukur-ngukurnya kayak gitu. Baik yang namanya PBB, Bank Dunia maupun yang namanya Badan Kesehatan Dunia. Kita ambil tuh semua ukuran-ukuran itu lalu kemudian dikenakan pada baju kita gitu. Mereka bikin ukuran nih. Tadi badan kita cuma 36 dikasih baju 40. Lu nih bakal tumbuh nih karena itu lu pakai bajunya 40. Coba wajar nggak tuh pikiran kayak logikanya gimana tuh coba? Itu contohnya kayak gitu kalau kita mau ngeliatnya begitu. Jadi jangan dikunyah mentah-mentah dong. Dan juga jangan kemudian sekedar dibantah ini nggak bisa begini, bukan itu. Mari kita lihat kerangka kebijakan pembangunnya secara mendasar. Ada nggak kebijakan afirmatif gitu ya
yang merujuk pada visi negara ini. Ada nggak kebijakan afirmatif yang merujuk pada misi negara ini? Misi negaranya ada di alinea 4, visinya ada di alinea 2, kata pembukaan Undang 45. Jawab aja di situ ukuran-ukurannya. Jadi saya tidak pakai ukuran negara lain, saya pakai ukuran bangsa saya sendiri gitu. Di situ kata kuncinya. Nah, ketika saya ngambil kayak gitu nih, ketika saya pakai ukuran di situ, ketahuanlah di situ sejumlah petinggi negeri ini pada hakikatnya cuma perpanjangan tangan asing. Gitu. Kalau mereka bisa bilang membantah lah negara gagal. Yang pasti udah banyak keluarga gagal ini kan gara-gara pinjol. Ini juga kan sebuah fenomena yang orang banyak kepepet sekarang. Pepet.com ini kan sampai jual ginjal, ada ribuan di Jakarta, 36.000 balita yang stunting kata. Ini di Jakarta, cing. Belum di ujung mana. Ini sebuah fenomena akibat hutang dan yang bisa diingatkan oleh seorang Ihsanuddin Nursi, karena orang itu karena sebagian kepepet, sebagian lagi memang ya konsumtif ya. Dan negara apakah tidak bisa membentengi ini dengan banyaknya rentenir berkeliaran di handphone kita atau bagaimana, Bang? Ini 2023 ya. Saya bilang ini, saya ngomong dulu. Karena saya ngomong kayak gini kurang lebih sekitar 1 generasi lalu. Masya Allah. Udah. Warning. 1 generasi lalu di lembaga-lembaga bergengsi di negeri ini coba. Ini loh faktanya. Mari kita lihat sekarang struktur dana pihak ketiga di perbankan. Pakai data. Terbuka nih untuk mengaplikasikan gini. Kan kalau struktur dana pihak ketiga di perbankan mengatakan dari segi ketimpangan pendapatan. Saya nggak mau lihat dari segi ketimpangan pengeluaran. BPS kan menggunakan angka ketimpangan pengeluaran. Nanti hubunganin tadi tuh dengan kegagalan, dengan stunting, dengan segala macam tadi tuh yang angka bilang ala ujungnya orang larinya ke pinjol gitu. Kenapa ke pinjol dan akhirnya saya ngomong di sebuah daerah bernama adat bersih syarat bersih ketebembah, ternyata pinjolnya tinggi gitu loh. Jadi artinya begini, kalau kita mau melihatnya kayak dalam struktur kayak gitu. Ketika kita ketahui ketimpangan pendapatan begitu tingginya, ketika kita ketahui ketimpangan pengeluaran begitu tingginya, itu artinya APBN tidak efektif. Alokasi APBN tidak mendistribusikan kekayaannya kepada rakyat. Walaupun rakyatnya disuap per bulan 300.000. APBN kan rakyat tetap disuap. Banyaknya ke BUMN, jadi pusing juga kita. BUMN-nya pada aur-auran. Nah, salah satu dibilang banyak yang ke BUMN, lalu banyak ke pihak lain, itu membuktikan kegagalan alokasi, kesalahan alokasi. Kegagalan dan kesalahan alokasi ini menimbulkan kegagalan distribusi. Ketika kegagalan distribusi menimbulkan apa yang disebut dengan kegagalan bangun keadilan berbasis fiskal. Gitu loh ngelihatnya. Dampak dari situ malah kemudian ditekan pada pajak. Coba logikanya gimana coba? Nih saya ngambil logika ekonomi makro nih, karena memang nih salah satu bidang ilmu saya nih. Jadi logikanya sederhana sekali kok. Ketika kita ngeliat spending kayak gitu, belanjanya kayak gitu ya, kan belanja dialokasikan ya. Oke, kita bikin pembangunan infrastruktur sampai kayak gini. Lalu saya buka, ini loh pembangunan Anda tadinya dari yang namanya diserahkan kepada swasta sebesar 50 sekian persen aja sudah besar keuntungan penempatan swasta dan BUMN tuh. Di 2020-2024 dikasih lebih tinggi lagi 63%, tepatnya 62,99. Nggak mungkin komersial tuh yang namanya hajat hidup orang banyak. Ya makin mahal lah hidup, makin timpang lah. Jadi makin mahal hidup sesungguhnya tidak disertai dengan satu kebijakan alokasi pembiayaan, distribusi pembiayaan secara benar, secara adil, ya sudah akan menimbulkan pinjol-pinjol itu, akan melahirkan ketimpangan. Dan saya ngomong bukan sekarang, saya bilang maaf banget. Gue ngomong ini udah 1 generasi lebih ngomong kayak gini di DPR, bahkan bicara di depan lembaga bergengsi di negeri ini. Coba. Ini loh, faktanya begini gitu. Bahkan di satu tempat, saya bahkan merujuk sampai pada posisi, jangan salah, begitu Anda menghadapi yang namanya problematik ketimpangan, pasti angka yang namanya kriminalitas meningkat. Pasti. Kalaupun dia tidak meningkat dari aspek jumlah, dia akan meningkat dari aspek namanya kualitas. Saya buktikan lagi dengan angka. Itu terjadi kriminal dalam keluarga maupun di Medan, di beberapa tempat, sampai bapak bunuh anak-anak, bunuh ya, bapak ya. Itu akibat dari itu gitu, Bang. Kalau bahkan seorang anak bisa marah pada ibunya hanya karena nggak bisa dibeliin motor kan? Iya. Kan kejadian.
Bisa marah sama bapaknya karena bisa dibeliin motor gitu, Karena sampai contoh dari ribut. pemimpin juga yang pakai motor keren-kerenan gitu kan, harusnya kan pemimpin Iya, sederhana mestinya. ya, ya, jangan usah teriak sederhana, sepatu saya 100.000, baju saya 100.000, tapi ternyata tas istri, tas cucu, tas menantu, Hermes, Louis Vuitton segala macam gitu. Lain itu Bang, itu lain kartu keluarga, itu lain Bang, lain. Itu kartu keluarga ya. Lain kartu keluarga itu, nggak usah kita bincang-bincangkan itu. Enggak, maksud saya kalau kita mau ngambil itu bukti bahwa sesungguhnya dalam perspektif APBN fiskal itu sudah tidak efektif. Fiskal gagal sasaran, fiskal tidak efektif mencapai apa yang disebut dengan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kemakmuran. Itu pasal 23 tidak tercapai. Ketika pasal 23 tidak tercapai tentang APBN yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka berarti gagal juga misinya. Kalau gagal misi pasti gagal visi gitu loh mikirnya. Itu kan mikir sistemik namanya. Kalau kita bicaranya dalam perspektif tadi soal pinjol gitu ya. Nah, pinjol itu jalan pintas. Pinjol itu orang sudahlah ke bank nggak bisa kemana-mana, tapi gue juga butuh makan. Nah, artinya juga BLT itu yang merupakan suap bagi masyarakat banyak juga gagal gitu. Walaupun akhirnya mengakibatkan masyarakat juga tidak mau marah pada pemerintah karena disuap. Kalau saya saya kan kritik BLT ini sejak SBY itu kan dikritik banget sama PDIP masalah BLT itu. Saya ngebuktikan dia namanya BLT itu perintah Bank Dunia, gimana sih? Dia ngomong di TV, di sebuah TV swasta, saya kasih lihat perjanjiannya, sampai akhirnya Bank Dunianya tanpa angin tanpa hujan menjelaskan. Begitu juga namanya Kedutaan Besar Amerika ketika mencoba memberikan pinjaman grant gitu ya dalam konstruksi undang-undang migas. Terpaksa juga dia mengumumkan begini ceritanya. Jadi artinya begini loh ngelihatnya. Masya Allah, kalau ingat ke sini, ini kan masalah ini cuma berulang-ulang pendengar Rasil, diulang-ulang, terus direproduksi bahasa kerennya, terus direproduksi tanpa diselesaikan akar masalahnya. Dan karena masalah ini terus direproduksi dengan bebannya makin tinggi, maka beban masyarakat makin tinggi. Apa indikatornya? Gampang. Utang makin meningkat, tapi harga-harga tidak membaik. Utang makin meningkat, tapi diukur PDB per kapita membaik. PDB per kapita betul membaik, tetapi siapa sesungguhnya yang per kapita membaiknya itu gitu. Pemerataan ini yang parah gitu. Yang tajir makin tajir, yang miskin makin nyungsep, kata Bang Haji begitu. Tapi ini negeri Bang, makanya mungkin nih karena berani berutang, ini negeri ini super kaya. Ini orang luar dunia itu tahu tentang Indonesia. Bahkan saking pusing batu bara sudah pusing, nikel disedot sana sini, pasir pula didagangkan. Terakhir ini Bang Luhut bilang ada lagi nih katanya, apa karbon katanya. Bahkan bulan depan harus dagang kita September nih. Gimana tuh Bang cerita? Karbon ini apa sih, kok masyarakat bingung dagang karbon? Apa tuh dagang karbon itu gimana Bang? Penurunan gas emisi rumah kaca. Karena dengan penurunan gas emisi rumah kaca diperbaiki itu, maka akan dikonversi, dunia harus membayar. Lihat ya namanya kan gini, ini dari mulai Kyoto Protokol. Ini kan kampanyenya bukan kampanye baru, kampanye lama. Lagi-lagi juga sejumlah petinggi ini BO gitu. Gua ngomongnya kayak gitu deh. Aduh, menggemakan. Dan itu aja gitu pada isu-isu global tanpa melihat isu global itu maunya apa. Jadi ada seorang, saya nggak usah sebut siapa namanya ya. Saya nggak, dan siapa orangnya. Orang tahu lah nanti kita. Ada seorang presiden. Iya, ada seorang presiden sampai memerintahkan kita capaikan saja penurunan gas emisi rumah kaca, gas karbon sekian % gitu. Kebetulan saya ngomong sama menterinya, dan menterinya kebetulan waktu itu saat itu hadir di acara pertemuan pemanasan global warming gitu. Dengan setiap negara menyampaikan targetnya tentang penurunan gas emisi rumah kaca dengan memperbaiki perubahan dari energi fosil ke energi terbarukan supaya tidak terjadi peningkatan pemanasan global atau produksi karbon. Misalnya mobil meningkatkan karbon berapa, mobil transportasi, pabrik berapa, power plant berapa, pembangkit listrik ya, berapa meningkatkan karbon gitu. Itu semuanya dihitung. Nah, sang presiden dengan bangga, Indonesia menurunkan sekian, terkejutlah orang. Hanya untuk melampaui negara-negara tertentu untuk mendapatkan nama di panggung dunia. Itu kan salah. Karena pada hakikatnya Amerika
negara barat, OECD sedang menetapkan yang namanya menahan laju pertumbuhan persaingan musuh-musuhnya. Jadi lewat global climate change, mereka sedang menahan laju persaingan. Mereka sedang menahan laju perlawanan negara-negara musuhnya. Itu melihatnya, ini bukan kata Ihsanuddin Nursi. Please baca buku, please baca dengan benar gitu loh. Baca, mata dibuka coba. Sama seperti ketika kemarin saya ngomong tentang beberapa tempat tentang demokrasi. Mbak ya baca bukunya dengan benar gitu. Jangan baca buku tentang demokrasi liberal aja sehingga akhirnya kita seneng banget bicara pilpres langsung. Loh, Amerika aja yang namanya mbak demokrasi nggak berani pilpres langsung. Nggak berani Amerika. Ya, Obama aja mengatakan bahwa itu pilpres dengan sistem electoral vote saja sudah melahirkan bangsa terbelah. Amerika saja menyatakan bahwa memang pilpres yang kami gagas ke penjuru dunia sudah melahirkan masalah-masalah bagi bagian negara. Itu pidato Juni 2009, New Beginning. Jadi kita nih apa nih kok kita lebih hebat gitu di tengahnya namanya peradaban kita kayak gini gitu loh. Nggak pernah gitu kita mau mengkoreksi diri kita. Jadi ini maaf nih. Di sini persoalan tidak adanya literasi akhirnya mengakibatkan kegagalan kita bermuhasabah diri tentang apa itu kehidupan. Bagaimana kita menjalani kehidupan. Itu ketemunya di situ Kak. Baca kita nggak sampai 1% gitu kan babak belur kita Bang. Sabar. Ya mungkin enak lah kalau baca singkat. Jadi di berbagai masjid juga saya bilang, ini tahu nggak Anda, kalau Anda rendah membaca, itu berarti Anda rendah menganalisa. Begitu Anda rendah membaca, rendah menganalisa, berarti Anda rendah bermuhasabah diri, rendah berkoreksi diri, rendah untuk namanya mengaca diri. Gimana? Oh pantas jadi buih gitu loh. Logikanya menjadi ada WA analisa panjang-panjang, ini panjang banget lagi sama grup protes. Kalau bikin analisa jangan panjang-panjang. Simpulannya gimana kesimpulannya? Kita bangsa instan kayaknya begitu Bang. Nah itu ketika ngomongnya langsung kesimpulan itu cara berpikir jalan pintas yang menyesatkan karena Allah saja bercerita tentang yang namanya janin, bercerita tentang yang namanya bayi. Halo? Ya kan? Menjadi yang namanya nutfah. Dari nutfah menjadi segumpal darah menjadi itu kan terstruktur rapi, bertahap gitu. Ada waktunya, ada tempatnya gitu. Itu sampai kayak itu menunjukkan hidup itu tidak bisa ada yang bisa dengan kuantum. Ada yang tidak bisa dengan kuantum. Ngerti nggak istilahnya? Ada yang bisa dengan lompatan-lompatan. Ada juga yang tidak bisa dengan lompatan-lompatan. Nggak mungkin Anda melakukan dengan lompatan gitu. Tapi ini dengan gitu. Nah ini kita tidak proporsional. Udah deh, langsung aja kesimpulannya ngomongnya panjang bener gitu. Padahal dia tidak punya literasi cukup gitu. Itu menunjukkan betapa kita sudah terkena apa yang saya sebut sebagai ini juga ceramah dan kuliah saya di berbagai tempat. Kita terkena apa yang disebut dengan symbolic torture, kekerasan simbolik. Jadi dalam sebuah ceramah saya di sebuah hotel di Jakarta gitu, ini pertama kali saya ungkap, saya mengungkapkan temuannya Hugh Klein yang berhubungan dengan bukunya William Bloom tentang demokrasi. Bahwa demokrasi itu saya sebut sebagai symbolic torture gitu, kekerasan simbolik. Seolah-olah itu sebagai suatu jalan keluar hebat gitu. Nah, saya bongkar itu di situ. Nah, kebanyakan orang Indonesia itu menjadi begitu, terkena kekerasan simbolik. Yang dalam bahasa Al-Quran, kita terkena sair-sair indah yang menyesatkan gitu loh. Itu dia. Sama seperti ketika Fir'aun bilang pada pengikutnya, mari kita bangun dinding, kita bisa untuk Tuhannya Musa gitu, untuk berbicara dengan Tuhannya. Itu kan cair-cair itu yang dibangun sampai akhirnya terjadi peperangan sair antara Musa dengan para pengikut Firaun dan semuanya kalah gitu. Begitu juga yang namanya Ibrahim coba, begitu juga yang namanya Lut. Itu kan terjadi pada Hamam ya susah. Itulah. Kita udah terlanjur ke luar negeri Bang. Boleh membawa pendengar ini membawa wawasan ke luar negeri Bang, supaya pendengar ini tahulah apa namanya itu geopolitik negara-negara di dunia. Rusia, Ukraina tuh Bang. Ya. Tambah lagi sekarang Wagner bercanda dengan Putin, pemimpin yang tempat mereka berada. Itu kita mau pergi ke barat. Barat itu kan artinya Polandia. Apakah ini sebuah ancaman kalau NATO membuat sebuah
terobosan baru, sementara Amerika udah uring-uringan sama pelawak kita, pelawak yang jadi presiden di Ukraina. Banyak banget mintanya. Sementara pusat global dunia yang sering Bang Ihsan dulu ingatkan sedang bergolak panas sekali di antara mereka. Entah Allah punya rencana apa. Dia sama dia yang paling berantem itu. Demo hari ini, kemarin itu luar biasa di Israel maksud kami. Apa yang Bang Ihsanuddin bisa terangkan? Apa yang sedang terjadi di dunia ini? Silakan Bang. Oke. Gejolak di Israel itu menggambarkan bahwa kebijakan garis keras yang dibangun oleh Benyamin Netanyahu dirasakan juga oleh kelompok ortodoks sebagai tidak memberi jalan keluar bagi kehidupan mereka sendiri. Jadi ada pendapat begini yang muncul di kalangan Yahudi yang didukung oleh Inggris. Ini kan latar belakangnya karena Inggris menyalahkan Inggris dan Amerika terutama gitu ya, memberikan jalan sebesar-besarnya bagi eksistensi Israel gitu. Nah, garis keras itu yang dikibarkan oleh Benyamin Netanyahu itu sesungguhnya juga tidak diterima oleh kelompok-kelompok ortodoks gitu. Jadi kalau kita pahami di sana kan ada beberapa aliran, beberapa aliran yang muncul di dalam posisi Israelnya sendiri. Nah, salah satu aliran itu kelompok ortodoks itu sesungguhnya sudah lama tidak setuju dengan tindakan-tindakan ya karena ortodoks ini bukan pakai Talmud ya. Mereka tidak menggunakan Talmud. Kalau Talmud kan Taurat yang dijungkir balikan. Sama seperti kitab yang lain yang kemudian menjadi itu tertentu, Injilnya sudah dijungkir balikan, sudah diubah-ubah gitu ya. Nah, begitu juga Talmud. Jadi tapi kalau kita ngomongin agak panjang, tapi poinnya adalah terjadi beberapa fraksi di dalam tubuh Israel sendiri. Nah, mereka bergelut itu di situ. Termasuk soal vaksin misalnya. Itu mereka sendiri bertarung keras. Dan banyak perempuannya bahkan turun, perempuan Israel yang melakukan perlawanan. Yang melakukan perlawanan pada vaksin itu, dan itu muncul. Jadi kalau kita ngikutin misalnya, saya kebetulan saja mendapatkan itu dengan anak gitu ya, itu bisa kita lihat tuh, oh mereka rupanya di dalam sendiri ribut. Benar juga di situ bahwa mereka sesungguhnya innahum lakum aduwwum mubin, bahwanya sesungguhnya bagi kalian mereka adalah musuh nyata gitu loh. Nah, selain itu memang musuh nyata mereka sendiri tidak pernah akur. Sesungguhnya mereka akur hanya dalam saat-saat tertentu. Nah, itu yang pertama. Kalau konstruksinya mereka yang menghendaki Yerusalem sebagai pusat spiritual bumi. Lalu kalau kita pindah ke pendukungnya yang merupakan perpanjangan tangan mereka, itu juga sesungguhnya sudah diakui sebagai, kalau kampanye saya, 1 abad mereka sudah gagal dalam berbagai perspektif. Mereka sukses teknologi. Artinya begini, kalau ukurannya adalah uang dan teknologi serta peralatan militer, maka sesungguhnya mereka hanya sukses dalam perspektif fungsional dan instrumentatif. Pendekatan fungsi kehidupan, pendekatan instrumentasi kehidupan mereka sukses. Tapi ketika ditarik ke dalam nilai-nilai, justru mereka di sini berhadapan dengan nilai-nilai yang mengaburkan hakikat kemanusiaan. Di sini ketemu perdebatan bagaimana iblis menolak ajaran Allah ketika diberikan kepada Adam, sampai dengan cerita Muhammad Rasulullah yang harus berhadapan dengan Bani Israel dan Bani Hasyim sampai Allah memerintahkan untuk hijrah. Di situ kelihatan sesungguhnya bahwa tidak akan pernah berhenti pertarungan itu. Nah, di dalam tubuh mereka sendiri, kalau kita lihat di Gedung Putih gitu ya, ini saya ngikutinnya juga dari berbagai media nih, media mereka. Bagaimana misalnya Donald Trump masih tetap asik gitu dengan pertarungan berpikirnya. Bagaimana Biden juga tetap yakin, dan kemudian mereka sendiri ribut soal ChatGPT AI, artificial intelligence, yang beberapa kalangan tertentu ini akan berbahaya, kalangan yang lain menyatakan begini. Padahal mereka sedang menuju satu digital currency untuk dalam rangka one world currency. Jadi satu mata uang dunia berbasis digital, itu mereka sedang arahkan ke sana. Pertarungan itu demikian kencangnya, dan itu belum final, belum selesai. Mereka sedang mencari bentuk baru. Pada saat yang sama, mereka harus tetap menjalankan industri militernya agar mereka tetap making money. Itulah perang. Pada saat yang sama, mereka harus menciptakan yang namanya konflik. Misalnya Selat Taiwan sama Laut Cina Selatan. Maka belilah peralatan yang namanya si Taiwan. Maka Filipina kembali lagi serta-merta pergi ke Washington, ke Gedung Putih. Gitu loh. Itu semuanya dalam rangka itu mereka menghidupkan di situ. Tapi sesungguhnya mereka tidak menyelesaikan akar masalah. Kalau pakai bahasa Beijing, kalau pakai bahasa petinggi-petinggi Beijing, perilaku seperti ini cuma satu,
satu katanya. Anda sedang mempertahankan dominasi Anda di mana kekuatan Anda sudah menurun, dibuka habis-habisan. Itu terjadi di Singapura, ditelanjangin. Anda begini kan cuma sekedar sedang mempertahankan hegemoni, dominasi. Nggak fair Anda kalau kayak gitu. Mari kita gunakan secara fair. Maka itu tadi logika pertarungan pemikirannya muncul lewat apa yang disebut dengan Sustainable Development Goal melawan Belt and Road Initiative. Yang satu bicara tentang kesinambungan pertumbuhan, yang satu bicara tentang kemakmuran bersama gitu ya. Yang pada poinnya adalah pertarungan di antara mereka, lalu negara-negara seperti Indonesia menjadi pengekor. Ini. Nah, di situ di Ukraina itu dipakai untuk dalam rangka itu, termasuk Jepang sendiri, melemahkan negara lain. Termasuk Jepang sendiri. Jepang sendiri menerima kehadiran pendirian kantor baru NATO. Artinya pada saat yang sama, Barat sedang memperluas yang namanya pengaruhnya lewat NATO. NATO ini kan pembicaraan NATO bukan baru. Pembicaraan NATO itu pembicaraan sejak namanya tahun 70-an, tahun 66-an bahkan sudah muncul pembicaraan itu gitu. Dari mulai kalau saya buka dokumen mereka bagaimana Nixon harus berhadapan dengan kelompok mereka. Kenapa Nixon disebut jatuh karena skandal Watergate-nya padahal ada hal lain. Nixon tidak terima gagas Trilateral Commission, Nixon tidak terima gagas keluarga Rockefeller gitu. Dalam konstruksi menghadapi dunia. Kalau ngambilnya situasi yang realnya di Amerika sendiri. Artinya lagi-lagi mereka hanya punya kekuatan pada kekuatan militer, kekuatan instrumentatif. Diimbangi oleh kekuatan Cina, diimbangi oleh kekuatan Korea Utara, Iran dan Rusia. Baru nggak? Enggak. Jadi kalau kita buka dokumen lagi mundur ke belakang, ketika mereka masuk Afghanistan dan Irak, mereka sudah memunculkan perlawanan musuh potensial secara nyata. Itu kata mereka sendiri. Bahwa yang namanya jatuh ke bus itu memunculkan musuh-musuh potensial ke permukaan. Apakah musuh potensialnya sudah disebut? Sudah disebut. Siapa? Itu tadi yang sudah saya sebut. Yang sekarang sudah menyebutnya dalam tambahnya dengan yang namanya Afrika Selatan. Padahal kalau pada konsumsi ekonomi politik itu dulu tidak termasuk. Yang ada cuma Korea Utara ditambah dengan yang posisi Irak, Suriah, dan Brazil gitu kita ngambilnya. Itu nggak bergeser dari cerita yang namanya kekalahan perang dagang Amerika pada 2008. Artinya apa? Selama satu generasi musuh-musuh potensial Amerika yang menjadi musuh nyata itu tidak berubah. Mereka baru tahu, enggak, mereka sudah tahu itu sejak lama. Ada pedang poinnya, making money. Gitu. Kalau mereka sudah tahu kayak gitu terus mereka bertahan, apa yang sudah mereka lakukan? Continuing the making money, melanjutkan pembentukan uang kekayaan. Itulah mestinya kita lihat, mestinya kita cerdas di sini gitu. Masya Allah, waktu pula yang mengingatkan kita, Bang. Ini sudah 40 menit lebih ini. Saya ingin mengatakan begini. Silakan penutupnya, Bang. Silakan. Di penghujungnya begini, kita mau mengatakan begini. Soal kemudian korbannya manusia, kematian manusia, nyawa manusia, nggak ada urusan tuh. Yang penting gue berkuasa, gue berjaya. Nggak ada urusan korban manusia. Apalagi manusia cuma manusia sampah kata mereka. User society, manusia janitor, cuma manusia. Sorry ya. Itu kalimat Yuval Noah Harari itu kayak gitu. The user society itu yang akan ditingkirkan. Nah, sebagai penutup lagi-lagi. Kalau kita memang kuntum hari ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, maka mari kita menjadi umat yang terbaik. Untuk menjadi umat terbaik itu tidak, kalau Al-Qur'an jelas-jelas jangan jadi pengekor setan, jangan menjadi innahum lakum aduwwum mubin. Ya Bani Adam ala ta'budu setan, gitu kan? Hai Bani Adam, jangan tunduk dan patuh pada setan. Sesungguhnya mereka adalah musuh nyata bagi kamu. Itulah relasinya dengan namanya Al-Baqarah. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Itu larinya ke situ. Jadi kalau kita ngelihatnya dengan proporsional dengan buku pedoman ini sebagai betul-betul sebagai petunjuk kehidupan, Masya Allah, kita nggak akan tersesat, kita nggak bakal jadi buih. Nah, mudah-mudahan kita betul-betul menjadi manusia yang terbaik. Mudah-mudahan kita menjadi khairul bariyah gitu. Maaf, afwan minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.